Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik masih tetap semangat dalam belajar dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dari berbagai macam penyakit. Nah, adik-adik, hari ini adalah jadwal mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Dan pertemuan hari ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk mempelajari sejarah kebudayaan Islam di semester 2. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kita membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran 6, yaitu mengetahui masa dewasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelajaran 6 ini kita akan mempelajari beberapa bagian. Nah, sekarang langsung saja kita pelajari dulu bagian yang pertama, yaitu menikah dengan Khadijah. Pada saat berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Khadijah untuk membawakan barang dagangannya ke negeri Syam. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW ingin segera hidup mandiri. Oleh karena itu permintaan Khadijah tersebut disanggupinya. Ia dibantu oleh Maisarah, yaitu seorang pembantunya Khadijah. Maisarah ini adalah seorang laki-laki ya adik-adik. Walaupun namanya seperti perempuan, tapi beliau itu adalah laki-laki. Khadijah adalah seorang wanita yang berasal dari suku Quraisy, tepatnya dari kabilah Bani Asad bin Abdul Uzza. Selain sebagai pedagang yang kaya raya, beliau juga adalah seorang wanita yang sangat dihormati di kota Makkah. Nasab Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Maka nasab beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu di kakeknya yang bernama Qusay bin Kilab. Sejak pertama kali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah sudah tertarik melihat penampilan Nabi Muhammad SAW. Setelah pulang dari negeri Syam, Nabi Muhammad SAW berhasil meraih keuntungan yang sangat besar. Hal ini menambah ketertarikan Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa waktu kemudian, Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta betina. Pada saat menikah, usia Nabi Muhammad SAW adalah 25 tahun, sedangkan usia Khadijah pada saat itu adalah 40 tahun. Walaupun usianya berbeda, tetapi mereka berdua hidup bahagia. Dari hasil pernikahannya, Nabi Muhammad SAW dan Khadijah dikaruniai 6 orang putra dan putri, yaitu 2 orang putra dan 4 orang putri. Yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulthum, dan yang keenam adalah Fatimah. Itu adalah nama-nama anak Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. 2 anak laki-laki Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qasim dan Abdullah, meninggal dunia pada waktu masih kecil.
Kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkat. Nah, sekarang adik-adik kita mempelajari materi yang kedua dalam bab 6 ini, yaitu teladan Nabi Muhammad SAW dalam keluarga. Khadijah adalah teman dalam berbagi suka maupun duka. Beliau menggunakan seluruh hartanya untuk membantu Nabi Muhammad SAW untuk berjuang dalam tugas kenabian. Dalam memimpin keluarga, Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan kepada kita semua. Setiap masalah harus diselesaikan oleh semua anggota keluarga. Jadi selanjutnya ada sebuah kisah teladan antara Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Ceritanya adalah pada suatu ketika Khadijah meminta Nabi Muhammad SAW untuk membelikannya buah delima. Padahal pada waktu itu bukan musim buah delima. Akhirnya dengan susah payah Nabi Muhammad SAW berhasil mendapatkan sebutir buah delima dengan harga yang mahal. Dalam perjalanan pulang, beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang bersedih karena dia mencari buah delima yang sedang langka untuk istrinya yang sedang hamil. Nabi Muhammad SAW merasa terharu terhadap laki-laki tersebut. Akhirnya beliau memberikan buah delima yang ada di tangannya untuk laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut merasa sangat gembira dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada istrinya, yaitu Khadijah. Mendengar cerita suaminya, Khadijah hanya tersenyum kemudian berkata, "Kalau memang buah delima itu engkau berikan kepada orang yang membutuhkan, aku ikhlas. Itu adalah sedekah kita." Nah, adik-adik, itu adalah kisah teladan antara Nabi Muhammad SAW dan juga istrinya Sayyidah Khadijah. Selanjutnya kita memasuki bagian ketiga dari bab 6 ini, yaitu teladan Nabi Muhammad SAW dalam bermasyarakat. Nah, adik-adik, Nabi Muhammad SAW adalah memiliki pribadi yang sempurna. Sifat, watak, dan budi pekertinya membuat orang lain senang. Ia tidak memiliki satupun sifat yang tercela. Oleh karena itu, ia digelari Al-Amin oleh penduduk kota Makkah. Kisah kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW terlihat pada peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Ceritanya adalah pada saat Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 35 tahun, di kota Makkah terjadi banjir besar, sehingga bangunan Ka'bah menjadi semakin rapuh dan dindingnya pecah-pecah. Oleh karena itu, masyarakat Makkah saat itu sepakat untuk memperbaiki kondisi bangunan Ka'bah. Mereka juga sepakat bahwa bahan untuk memperbaiki Ka'bah itu harus dari bahan-bahan yang baik. Mereka tidak menerima bahan-bahan yang diperoleh dari hasil yang tidak dibenarkan, hasil yang tidak dihalalkan. Contohnya seperti hasil dari sistem riba, hasil dari rampasan orang lain, atau dari hasil perzinahan. Mereka tidak menerima itu semua. Jadi bahan bangunan Ka'bah itu harus diperoleh dari hasil yang baik. Pada saat pembangunan Ka'bah memasuki proses peletakan batu Hajar Aswad pada tempat asalnya,
orang-orang Quraisy ini berselisih. Masing-masing kabilah merasa memiliki kehormatan, merasa berhak memiliki untuk meletakkan batu Hajar Aswad pada tempat asalnya. Perselisihan ini hampir terjadi peperangan antara orang-orang Quraisy, sehingga datanglah seorang pembesar Quraisy yaitu Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi untuk mendamaikan kabilah-kabilah Quraisy. Dia berkata, angkatlah untuk menjadi hakim di antara kalian orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Ternyata orang tersebut adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memanggilnya Al-Amin. Al-Amin itu adalah artinya orang yang terpercaya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy sehelai kain surban. Akhirnya orang-orang Quraisy membentangkan kain surban dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan batu Hajar Aswad di atas kain tersebut. Selanjutnya Nabi Muhammad memerintahkan agar masing-masing pemimpin kabilah suku Quraisy untuk membawa kain tersebut ke dekat Ka'bah. Nah, setelah itu baru Nabi Muhammad SAW meletakkan batu Hajar Aswad ke tempat asalnya. Nah, dengan cara seperti itu, masing-masing suku Quraisy merasa bahwa mereka juga ikut andil untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW telah mendamaikan perselisihan di antara suku Quraisy. Oleh karena itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya adalah orang yang terpercaya. Nah, adik-adik, itu adalah sedikit kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau menginjak usia dewasa dan sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nah, mungkin adik-adik untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.